Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Nggak ada tempat di muka bumi ini yang nggak bisa dijelajahi sama manusia. Tapi dengan syarat tuh kalian harus mau pergi sejauh mungkin dan melewati beberapa rintangan buat datang ke tempat terpencil itu. Penasaran kan tempatnya apa aja? Ya udah, kami persembahkan beberapa tempat paling terisolasi di dunia ini. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Dianggap sebagai salah satu pulau terpencil di dunia, Tristan da Cunha mulai dikenal sama banyak orang semenjak ditemukan oleh penjelajah Portugis bernama Tristan da Cunha. Dan setelah 140 tahun kemudian, akhirnya pulau tersebut tuh baru diisi sama manusia loh. Pulau dengan luas 98 km dan juga dihuni sama 262 orang ini bisa dibilang mempunyai jarak yang lumayan jauh dari para tetangga terdekatnya guys. Bayangin aja, ke Afrika Selatan berjarak 2.816 km dan Amerika Selatan berjarak 3.360 km. Nah, untuk menunjang kebutuhan pangan mereka, pemerintah sempat membuka lowongan untuk para petani yang berminat bekerja di ladang seluas 400 hektar dengan 300 ekor sapi dan juga 500 ekor domba. Asalkan tahu juga tuh guys, semua tanah yang ada di pulau tersebut tidak dimiliki secara pribadi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama-sama loh. Ya berarti nggak ada orang kaya ataupun orang miskin. Selain terkenal karena memiliki banyak kuda poni, Pulau Vola di Skotlandia ini juga dianggap sebagai tempat terpencil yang ada di dunia loh. Pulau dengan penduduk 30 orang itu ditetapkan sebagai kawasan perlindungan untuk burung, pemandangan nasional, bahkan sampai situs ilmiah khusus segala dong. Sebagian besar penduduk di sana mencari nafkah dari peternakan domba, kuda poni, ataupun dalam hal pariwisata. Mempunyai luas 8 km persegi dan udah dihuni sejak 5.000 tahun yang lalu, Pulau Vola agak sulit untuk didatangi apabila dalam cuaca-cuaca tertentu guys. Apabila untuk pergi berbelanja, ke dokter gigi, atau tempat hiburan sekalipun, para penduduknya sampai harus menempuh jarak 32 km terlebih dahulu loh. Kebayangkan seberapa jauhnya dari mana-mana? Tapi karena lokasinya yang terpencil juga, pulau ini cocok untuk kalian yang stres sama dunia modern karena di sana nggak ada kemacetan, suara berisik klakson, dan juga polusi udara. Kalau dilihat dari kejauhan, sekilas pulau ini tuh terlihat seperti desa menjanjikan yang bisa kita singgahi dengan lama kan? Ya semua itu tuh guys karena banyak sekali rumah berwarna-warni yang dibangun di desa tersebut. Tapi percayalah, kondisi sebenarnya tidak secara warna-warna itu guys. Kenyataannya desa itu sangatlah sepi penduduk dan benar-benar terisolasi dari penduduk dunia. Terlebih lagi dikarenakan laut di sana tuh bisa membeku selama 9 bulan yang menghalangi kapal-kapal asing untuk berlabuh di sana. Kecuali mungkin kalau ada kapal pemecah es yang kebetulan lewat guys. Nah, sementara warna-warna cerah pada rumah penduduknya merupakan kebijakan setempat untuk menarik perhatian turis supaya berdatangan ke daerah sana. Dan pastinya dengan syarat tiap rumah hanya bisa menggunakan satu warna saja. Misalnya nih, temboknya tuh udah dibuat warna biru yang nggak boleh dipadukan dengan warna lain lagi. Cuma karena saking terpencilnya dan juga susah diakses, di desa ini tuh guys hanya ada satu penginapan, satu bar, satu swalayan, dan juga satu kantor pos. Jumlah penduduk paling tinggi yang pernah tercatat di sana cuma sekitar 500 jiwa saja. Tapi yang lebih mirisnya lagi tuh guys, menurut informasi Google tahun 2020 ini, desa tersebut tuh cuma memiliki 345 jiwa penduduk. Waduh, makin sepi banget dong ya. Ya wajar sih, selain karena faktor suhunya yang super dingin, desa ini tuh sama sekali nggak bisa ditanami buah-buahan apapun. Yang bisa kita lihat ya cuma tumpukan salju di mana-mana. Untungnya sih para penduduk di sini tuh guys masih bisa berburu dan juga jadi nelayan untuk melanjutkan hidup mereka. Di Samudra Pasifik, ada pulau terpencil yang berjarak lebih dari 4.000 km dari benua manapun. Pulau ini dikenal dengan sebutan Pulau Pitcairn. Pada tahun 2019, hanya ada 50 orang aja yang menyebut pulau ini sebagai rumah mereka. Lah, kok bisa ada penghuninya ya? Jadi, dulu awalnya dimulai dari para pemberontak yang berhasil melarikan diri dari kapal tahanan Inggris pada tahun 1789. Mereka menetap dan bertahan hidup di Pulau Tahiti serta Pitcairn yang terisolasi dari belahan dunia lain.
Tapi akhirnya, keberadaan mereka berhasil ditemukan oleh kerajaan Inggris, dan pulau-pulau tadi pun resmi jadi punyaan Britania Raya sejak tahun 1838. Sampai sekarang, semua penduduknya masih keturunan dari para pemberontak dulu. Hal ini diakui oleh seorang fotografer bernama Tony Probst, yang dijuluki sebagai duta besar pulau tersebut karena sudah 4 kali berkunjung ke sana sejak tahun 2011. Fakta unik lain tentang kondisi sosial pulau ini adalah, pernikahan sesama jenis juga diresmikan di Pulau Pitcairn ini guys. Mungkin ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terbatas kali ya. Sebuah pulau batu kecil yang memiliki ukuran nggak lebih dari lapangan sepak bola ini disebut-sebut sebagai Pulau Mingingo yang berada di Danau Victoria, Afrika. Walaupun ukurannya kecil, tapi pulau ini tuh menjadi salah satu penghasil ikan di Afrika yang hasil lautnya langsung diekspor ke Uni Eropa loh. Nah, karena memiliki hasil laut melimpah, ujung-ujungnya pulau terpencil ini malah jadi rebutan dua negara, yaitu negara Kenya sama Uganda. Cuma sebanyak 500 warga yang tinggal di sana nggak terlalu ambil pusing tuh guys tentang masalah tersebut dan tetap beraktivitas sebagai nelayan. Lalu asalkan tahu aja nih, pulau ini diam-diam tuh mempunyai 5 bar, salon, apotek, bahkan sampai beberapa hotel juga loh. Biar tetap ngikutin zaman kali ya. Berada di selatan Peru, tempat bernama La Rinconada yang dijadikan rumah untuk 50.000 warga penduduknya ini terletak di ketinggian 16.728 kaki dari atas permukaan laut loh. Pantes saja ya dianggap sebagai tempat terpencil. Jalan menuju La Rinconada sendiri harus melewati tempat pembuangan sampah dan sebagai satu-satunya akses loh. Walaupun terpencil dan jarang dikunjungi orang, tapi tempat ini dikenal sebagai sarangnya untuk menambang emas. Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, hasil tambang di sana makin lama makin sulit ditemukan. Tempatnya juga dipenuhi dengan berbagai kejahatan seperti para pencuri, dan pekerja tambangnya pun sampai berani memegang merkuri menggunakan tangan kosong dong. Oymyakon adalah tempat paling dingin yang pernah ditinggali manusia di bumi. Suhu di sana cuma sekitar 4 derajat Celcius guys. Tapi walaupun begitu, tetap ada sekitar 500 rumah penduduk yang menetap di Oymyakon. Ya, belum ada alasan pasti sih kenapa orang-orang tersebut tuh mau menetap di tempat sedingin dan juga seterpencil itu. Nih guys, buat kalian yang penasaran di mana, wilayah ini tuh beradanya di bagian paling utara Siberia. Yang paling seremnya sih, desa terpencil ini tuh pernah mengalami penurunan suhu ekstrim sampai dengan minus 90 derajat loh. Walah, kayaknya mau pakai jaket tebal 2 lapis pun tulang kita masih tetap kesetrum dingin kali ya. Buktinya aja tuh guys, pernah ada 2 pria yang dikabarkan meninggal kedinginan karena lupa ngebawa jaket hangat tambahan. Waduh, serem banget kan tempatnya. Kalau dibilang karena nggak ada matahari, bagian Siberia lainnya juga begitu kok. Tapi ya nggak sedingin wilayah Oymyakon. Katanya juga sih guys, tekanan udara dan juga letak geografi dari wilayah tersebut mempengaruhi suhu di sana. Belum lagi karena desa ini tuh berada di antara pegunungan bersalju, ya kan? Paling unik dari semuanya adalah suku Uros yang tinggal di sebuah pulau dari kumpulan alang-alang. Mereka hidup mengapung di pulau alang-alang tersebut yang berada di Danau Titicaca. Menurut sejarah, suku Uros telah lama hidup di sekitaran danau selama ratusan tahun guys. Hal ini disebabkan dari penyebaran suku Inka yang meluas sampai ke tanah mereka. Karena sumber daya alam semakin terbatas, suku Uros pun terpaksa menggunakan tumbuhan totora dari sekitaran danau untuk dijadikan rumah, perabotan, perahu, dan bahkan sebuah pulau. Bisa dibilang, suku ini termasuk sebagai suku super kreatif yang bisa bertahan hidup tanpa sumber daya lain. Kemudian, setiap pulau buatan pasti berisi satu rumah sederhana dengan beberapa anggota keluarga. Awalnya, teknik tempat tinggal seperti ini digunakan untuk alasan pertahanan karena bersifat mobilitas. Makanya, pulau terbesar memiliki menara pengawas khusus yang digunakan untuk alasan keamanan. Selain itu, semua pulau buatan yang terbuat dari alang-alang ini mampu menyerap limbah dari air danau, guys. Jadi bukan cuma berguna untuk tempat tinggal, tapi pulau-pulau itu juga baik untuk keberlangsungan danaunya. Salut banget deh gue sama suku ini. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.